Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian penyakit mulut dan kuku pada ternak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, maka Dinas Pertanian Provinsi Maluku melaksanakan rapat koordinasi yang bertempat di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Jumat 27 Mei 2022. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Samuel Huai, dan dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, Kepala Balai Besar Veteriner Maros Risman Mangidi, serta dihadiri oleh Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Ambon, Kepala BPTP Ambon, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dan para Kepala Bidang, Kepala UPTD Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota yang turut menghadiri secara virtual. Seusai kegiatan tersebut, dalam wawancaranya Tauda menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri dan Gubernur untuk melakukan langkah-langkah pencegahan ataupun pengendalian penyakit ternak di Provinsi Maluku. Sekalipun Provinsi Maluku masuk dalam kawasan zona hijau, namun penting untuk dilakukan langkah pencegahan maupun penanganan, ujarnya. Kepala Dinas Pertanian mengharapkan agar penyakit mulut dan kuku yang tercatat ada di 16 provinsi dan 82 kabupaten ini tidak akan meluas maupun terjadi di Provinsi Maluku. Saat ditanyai terkait hasil rapat tersebut, Tauda menjelaskan akan dibuat surat edaran Gubernur Provinsi Maluku berkaitan dengan langkah-langkah pengendalian dan pencegahan untuk penyakit mulut dan kuku di Provinsi Maluku. Ia berharap agar masyarakat tidak panik karena pemerintah daerah akan terus melakukan pencegahan dan penanganan, apalagi menjelang Hari Raya Kurban. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri dan Pak Gubernur untuk melakukan langkah-langkah pencegahan ataupun pengendalian penyakit mulut dan kuku untuk ternak di Provinsi Maluku, hari ini kita melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. Dan sampai dengan hari ini, Provinsi Maluku itu masuk dalam kawasan zona hijau. Artinya baru tercatat 16 provinsi dan 82 kabupaten. Meskipun zona hijau, kita penting untuk melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penanganan, sehingga kita harapkan tidak akan meluas atau terjadi penularan khususnya penyakit mulut dan kuku di Provinsi Maluku. Jadi hari ini kita memutuskan yang pertama kita akan membuat surat edaran Gubernur Provinsi Maluku berkaitan dengan langkah-langkah pengendalian dan pencegahan untuk penyakit mulut dan kuku di Provinsi Maluku. Dan yang kedua, kita akan membentuk pusat layanan informasi ataupun posko sebagai tempat layanan aduan masyarakat berkaitan dengan informasi penyakit mulut dan kuku di Provinsi Maluku. Termasuk juga kita tadi menginformasikan untuk kabupaten kota juga membentuk pusat layanan informasi untuk melaporkan kejadian berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku di Provinsi Maluku. Terakhir Pak, mungkin harapannya? Ya, kita berharap masyarakat tidak panik berkaitan dengan penyakit ini karena tidak menular ke manusia, dan menjelang Hari Raya Kurban kami juga mengimbau agar kita waspada dan hati-hati, tidak perlu melakukan panik untuk membeli ternak takut terinfeksi, karena kita dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan, sehingga kita harapkan tetap waspada, tidak panik, dan terus kita akan melakukan koordinasi terutama dengan pihak terkait untuk melakukan penanganan dan pencegahan PMK di Provinsi.